Yuk, silakan masuk Mas. Permisi Kak. Ya, Aduh. baik. Eh, dengan Mas Jarjit, kalau boleh tahu. Oh iya, betul Betul? Pak. Betul Kak, betul Iya. sekali Kak. Ini dari mana nih? Saya tadi kebetulan dari rumah ya Kak. Mm-hmm. Mohon maaf ya kalau lama ya, tadi kan Iya, nggak apa-apa. sempat janjian di jam 4 ya. Mm-hmm. 4 sore. Tadi saya juga kuliah pulang jam 1. Jam 1 sholat dulu, makan dan lain sebagainya. Baru OTW ke sini jam 3. Tapi di jalan tadi ada kendala macet Kak. Mm-hmm. Karena mungkin ya jam pulang kerja jadi jalannya lumayan ramai lah. Gitu, jadi ya mohon maaf kalau sedikit terlambat ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Rumahnya di mana Mas kalau boleh tahu? Rumahnya saya kebetulan di daerah Karawang Kota. Heeh. Nah, di Karawang Kota kan apalagi kan Karawang kan rawan macet gitu Iya, ya, Kak. betul. Jadi saya tadi ngambil alternatif malah tetap aja macet Kak. Ya, begitulah kawasan daerah ibu kota kali ya Mas. Iya betul Kak. Jadi Kawasan industri. macet banget. Aduh. Iya itu macet sekali tadi. Banyak truk-truk juga. Kuliah sekarang semester berapa Mas? Saya kuliah semester 3 Kak. Semester 3. Iya. Oke. Ada kesibukan lain mungkin Mas ya? Ah, Selain kuliah? Selain kuliah sih paling kesibukan saya di luar kuliah paling ngerjain tugas aja sih Kak. Untuk semester 3 ini belum kepikiran untuk magang atau part-time belum ada. Tugas sendiri gimana Mas? Ada mungkin Mas kayak ngerasa kesulitan gitu di tugas? Untuk tugas sendiri selama ini sih belum ada, cuma lebih ke kalau misalnya ada tugas presentasi itu saya masih apa ya, ibaratnya kalau maju itu masih merasa cemas lah. Masih merasa cemas, masih merasa takut bahwasanya kalau saya presentasi itu nanti hasilnya itu jelek gitu. Berarti sama yang keluhan Mas yang Mas kirim ke saya ya berarti ya? Iya betul sekali Kak, itu keluhan saya tadi. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke sesi konseling kita ice breaking dulu kali ya Mas. Oh iya, siap-siap Kak. Jadi gini, Ice saya breakingnya punya gimana tuh? satu ice breaking ini tentang bisa dibilang ice breaking teknik pernafasan sih. Saya bilang ice breaking teknik pernafasan. Jadi Mas di sini nanti mungkin sambil ngebantu biar Mas tambah rileks kali ya. Oke. Jadi Mas nanti di sini itu menghirup nafas ya, nafas selama kurang lebih 4 detik. Iya. Lalu Mas hembuskan selama 4 detik, 4 detik juga. Dan Mas di situ berusaha untuk merilekskan badan. Oke. Sama tadi saya lupa menyebutkan saat Mas mengambil nafas selama 4 detik, lalu Mas tahan dulu selama sekitar mungkin 3 detikan. Habis itu baru Mas hembuskan. Iya, sambil merilekskan badan seperti itu. Oke, paham Mas. Bareng-bareng sama saya ya. Oh iya, bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Ya. Oke. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas 4 detik. Tahan 3 detik. Buang pelan-pelan. Yuk, sekali lagi. Tarik nafas. Tahan 3 detik. Lalu buang. Gimana perasaannya Mas setelah ngelakuin? Perasaan saya sih lebih rileks ya Mas. Iya. Lebih rileks, lebih santai. Tadi kan saya sempat gugup di jalan, sempat ragu kan, aduh ini konselornya ada acara nggak ya gitu kan. Malah sampai sini tidak ada, jadi saya setelah melakukan ice breaking lebih rileks lagi. Oke. Oh ya, barangkali mau minum ya Mas? Oh iya ya Mas. Saya sediain. Nih, kalau mau minum diminum aja dulu ya Mas. Oke. Gampang nanti. Iya. Mungkin posisinya udah rileks atau belum?
Atau ada yang kurang? Sudah. Sudah. Udah. Oke. Ya udah enak. Langsung aja kali ya masuk ke intinya. Jadi di konseling ini nih Mas Jarjit, kita bakal saling bercerita lah ya, saling bercerita. Ini mungkin kurang lebih nanti sesinya sekitar 30 sampai 40 menitan. Siap, Kak. Dan nanti di konseling ini tuh konseling semacam komunikasi dua arah sih Mas. Yeah. Jadi nanti Mas Jarjit di sini itu bebas mau cerita apapun tentang keluhan Mas Jarjit sendiri, baik yang Mas Jarjit kirimkan ke saya lewat email itu, atau mungkin Mas Jarjit punya keluhan lain yang nggak mesti Mas itu kirimkan di email. Jadi Mas bebas di sini mau cerita apapun. Oke, baik. Dan semua yang Mas Jarjit ceritakan di sini itu bersifat rahasia ya. Jadi saya nggak bakalan itu nanti cerita mungkin sama klien yang lain atau mungkin sama keluarga saya, teman saya tuh nggak bakalan saya ceritain. Jadi semuanya itu bersifat rahasia ya. Konseling ini tuh bersifat rahasia. Oke. Gimana Mas Jarjit? Bersedia? Bersedia sekali. Oke. Kira-kira nih Mas Jarjit sekarang lagi memiliki apa yang Mas Jarjit mungkin bisa dibilang Mas Jarjit itu sekarang lagi merasakan atau apa gitu, atau mungkin Mas Jarjit punya keluhan apa atau pikiran apa yang sedang mungkin ada di kepala Mas Jarjit gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Di sini saya akan cerita secara terbuka aja ya Kak. Jadi kan kakaknya sudah menyebutkan bahwasanya semuanya bersifat privasi, aman ya. Betul sekali. Keluhan saya sih jujur ya Kak, saya tuh semenjak masuk kuliah tuh malah menjadi nggak pede sih Kak. Yang pertama nggak pede pada masalah yang seperti tadi saya keluhkan itu. Yang pertama itu ketika saya melaksanakan presentasi. Pada saat saya melaksanakan presentasi, apalagi presentasi saya itu ibaratnya kayak nggak kelompokan lah, individu, itu saya di situ merasa cemas. Cemasnya itu sampai mengeluarkan keringat berlebihan, tangan sampai gemetar terkadang, terus juga nggak fokus sama materi gitu Kak. Jadi saya tuh keluhannya ya yang pertama itu di presentasi sih Kak. Saya kesini kan ingin ibaratnya ingin bercerita kepada kakaknya bagaimana sih cara mengatasi ibaratnya kayak ketakutan ketika melaksanakan presentasi di depan gitu. Oke. Sebelumnya nih Mas Jarjit sendiri ini berarti konseling pertama Mas Jarjit atau udah kesekian kalinya, atau mungkin sebelumnya Mas Jarjit pernah konseling? Sebelumnya belum pernah konseling Kak. Oh, belum pernah. Iya, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Iya. Tadi Mas Jarjit itu sempat menyinggung tentang presentasi cemas berarti ya? Cemas di saat presentasi. Cemasnya itu kalau boleh tahu gimana? Apa yang Mas Jarjit rasakan ketika Mas Jarjit itu cemas gitu loh? Yang saya rasakan ya jantung berdebar ya. Yeah. Yang pertama jantung berdebar, yang kedua keringat itu keluarnya berlebihan. Yeah. Terus yang ketiga terkadang sampai badan tuh merasa bergetar. Bahkan kalau yang sampai parahnya itu semuanya jadi blank Kak. Misal dari awal sudah dipersiapkan, ketika saya maju cemasnya langsung berlebihan, semuanya jadi blank, dan misal ada teman yang tanya jawab itu saya nggak bisa berpikir. Gitu sih, tapi di saat Mas Jarjit ini melakukan sesi presentasi itu Mas Jarjit merasa takut atau enggak? Untuk merasa takut sih jujur saya takut Kak. Iya. Takutnya karena gimana ya, kayak takut sama teman-teman itu dicap, wah ini anak presentasinya nggak bagus sekali gitu. Materinya nggak masuk, nggak mudeng kayak gitu kan. Apalagi sampai dosen pun notice gitu loh. Notice bahwasanya kalau pikir di pikiranku ya kayak ini anak kok
bikin materinya nggak masuk sekali gitu sih. Nah, kalau misalkan saya boleh tahu ya, menurut Mas Jarjit sendiri apa yang dinotis dosen ketika Mas Jarjit itu, mungkin yang tadi Mas Jarjit bilang ketika Mas Jarjit takut, apa yang dinotis sama dosen? yang dinotis sama dosen yang pertama ya mungkin ketika saya membacakan materi, dosen itu kan kadang memperhatikan ini anak pegang HP itu buat apa gitu. Kan takutnya dikira saya itu takutnya tuh dosen itu menganggap wah ini anak ini emang dasarnya nggak bisa gitu ya, nggak bisa, terus pegang HP buka Google atau buka AI gitu kan. Nah, yang kedua itu dosen saya takutnya itu dosen notisnya itu materi saya itu nggak masuk sama pembahasan yang sedang dibahas di hari itu sih Kak gitu. Nah, saat sesi presentasi ya Mas, apa yang Mas Jarjit biasanya pikirkan? Saat sesi presentasi kan tadi yang Mas Jarjit bilang Mas Jarjit ngerasa cemas nih, terus takut juga. Nah, di pikiran Mas Jarjit pada saat sesi presentasi itu apa? Kalau boleh tahu. Di pikiran saya ya, yang pertama sih saya kepengen cepat selesai sih ya Kak. Okay. Pengen cepat selesai presentasi ini, jadi saya mungkin di situ membacanya dengan sangat terburu-buru. Terus yang kedua itu yang dipikirkan saya itu teman-teman ketika melihat saya itu kan banyak kan ya, itu melihatnya itu memandangnya itu kayak sinis, terus saya jadi kayak takut nggak pede dalam penyampaian materi gitu sih Kak. Nah, kalau misalkan sebelum presentasi biasanya Mas Jarjit ini tuh ada persiapan atau enggak? Oh, sudah dipersiapkan sekali Kak. Dalam segi membuat PowerPoint, terus latihan apa ya, kayak latihan dulu, membaca materinya, terus juga persiapan lah ibaratnya kan. Kalau saya lagi cemas kan, ini jangan sampai keluar keringat nih kayak gitu. Jadi persiapin. Selain itu mungkin Mas, apa aja persiapan yang mungkin Mas Jarjit siapkan, kayak mungkin Mas Jarjit latihan berbicara dulu atau yang lain? Oh iya, yang tadi saya bilang ya, saya latihan bicara dulu. Biasanya tuh sebelum presentasi dimulai, misalnya saya presentasi di hari Rabu, saya di hari Senin atau di hari Minggu itu sudah latihan ngobrol dengan diri saya sendiri lewat cermin. Oh, lewat cermin. Iya, lewat cermin. Terus kalau enggak ya saya video. Saya presentasi, saya lihat kembali apakah ini presentasinya sudah sempurna atau enggak gitu. Oke, berarti oke. Kalau misalkan saat sesi presentasi ya Mas Jarjit ini tuh baik mungkin sebelum Mas Jarjit itu presentasi, itu Mas Jarjit adakah pikiran kayak saya presentasi itu harus sempurna, atau mungkin saya presentasi itu harus yang bener-bener perfect loh, terus bikin dosen atau mungkin teman-teman saya tuh kayak ngerasa wah banget gitu? Kalau pikiran gitu sih sangat dipikirkan sih ya, soalnya kan ya itu tadi saya harus bisa sempurna mungkin di depan teman-teman dan dosen. Tetapi kan ketika pas hari H masuk itu saya malah langsung kadang itu cemasan saya itu muncul. Jadi ya udah nggak mikirin sempurna lagi lah Pak. Yang penting presentasinya selesai, saya duduk begitu. Nah, di situ tuh saya kayak apa ya, di sini pengen cerita kayak kenapa sih aku bisa secemas ini gitu. Padahal kan jauh-jauh hari kan saya sudah sudah menyiapkan dengan sangat baik lah dari segi latihan, materi dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau saya bisa simpulkan ya Mas, berarti Mas Jarjit ini kesimpulan sementara saya sih ya. Iya. Berarti Mas Jarjit ini itu
takut rasa takut Mas Jarjit ini tuh dipicu ketika Mas Jarjit ini ingin menuntut presentasi Mas Jarjit ini jadi sempurna, tapi nanti malah jadi diliatin sama teman-teman, terus sama dosen juga. Terus habis itu keyakinan Mas Jarjit sendiri nih, keyakinan Mas Jarjit sendiri yang kemudian itu bisa membuat Mas Jarjit akhirnya ngeblank saat presentasi, terus jadi ngerasa cemas. Seperti itu sih kalau misalkan untuk kesimpulan sementara dari saya seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian intervensi ya Mas. Kita masuk ke bagian intervensi dan ada satu pendekatan ataupun teknik di sini yang menurut saya ini kayaknya cocok sama problematika yang dialami oleh Mas Jarjit sendiri. Gitu. Nah, tadi saya akan coba menggali lebih dalam ya. Menurut Mas Jarjit sendiri, tadi kan sempat Mas Jarjit itu menyinggung soal ketakutan dan kecemasan ya, kecemasan yang dialami Mas Jarjit saat akan berpresentasi, kan saat masuk ke sesi presentasi. Nah, kalau dari Mas Jarjit sendiri, seberapa sering sih Mas Jarjit ini itu cemas ataupun ngerasa takut ketika ada sesi presentasi? Hampir sering sih ya Kak. Hampir sering ya. Malah bisa jadi kalau misal dalam rentang waktu 1 minggu nih ada presentasi 4 kali, itu saya bisa langsung keluar cemasnya gitu. Sebelum presentasi ya. Kayak misal dosen itu udah ngomongin 2 minggu yang lalu lah ya. Sebelum sesi presentasi, satu dosen ngomongin, ya teman-teman minggu depan itu kita akan presentasi ya. Terus dosen lainnya gitu pada bilang itu, saya di situ langsung cemas. Jadi cemasan saya itu langsung muncul di situ. Ya berarti hampir sering lah ya. Kalau bisa dibilang sering. Nah, kalau dari range ya Mas, dari 0 sampai 100%, kira-kira saat pikiran tersebut muncul nih, saat Mas Jarjit berpikiran seperti itu, seberapa yakin sih Mas Jarjit ini kalau misalkan apa yang Mas Jarjit pikirkan itu tuh bakal terjadi, seberapa yakin? 0 dari 100% mungkin range-nya, sekitar berapa persen? Mungkin sekitar 80% sih ya Kak. Sudah 80% ya? Iya. Oke. Mungkin sekarang kita bisa coba lihat beberapa bukti kali ya Mas. Ya. Pernah nggak sih Mas, kalau misalkan Mas Jarjit ini itu berpikir bahwa ternyata presentasi ini itu nggak seburuk yang Mas Jarjit bayangkan gitu, atau Mas Jarjit pikirkan juga? Kalau itu sih mungkin ada ya, ada pikirannya gitu. Ada pikiran kayak oh presentasi nggak seburuk ini nih. Tapi itu mungkin kalau semisal presentasinya kelompok sih ya Kak. Tapi kalau individu kayaknya kecil sih. Kecil harapan saya kayak bilang kayak gitu loh. Bahwasanya presentasi nggak menakutkan itu gitu sih Kak. Tapi kalau misalkan kita masuk ke konteks presentasi individu ya Mas. Mas Jarjit sendiri pernah nggak kayak merasa setelah Mas presentasi ataupun dengan pikiran Mas Jarjit sebelum presentasi itu, Mas Jarjit merasa presentasi biasa aja sih gitu loh, nggak yang ternyata nggak seburuk yang saya kira gitu? Pernah atau enggak? Kalau itu pas itu pernah sih ya. Tapi itu pas waktu mata kuliah yang sekiranya saya anggap gampang sih Kak. Kalau semisal ada mata kuliah yang
susah, sulit gitu, dan dosennya juga sulit, itu yang kadang memunculkan apa ya, pikiran negatif saya sih. Tapi kalau misalnya mata kuliahnya gampang, terus juga dosennya gampang, itulah yang membuat presentasi nggak sesulit ini ya rupanya, gitu sih Pak. Oke, berarti saya kira sepertinya tuh Mas Jarjit ini nggak, apa ya, bisa dibilang berpikiran bahwa ternyata presentasi itu nggak seburuk yang Mas Jarjit bayangkan gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya nggak semua yang Mas Jarjit definisikan bahwa presentasi itu tuh menyeramkan, terus bisa membuat Mas Jarjit takut, itu ternyata nggak semenakutkan itu. Iya, Intinya betul. tadi Mas Jarjit bisa bilang di beberapa presentasi individu Mas Jarjit merasa bahwa ternyata nggak sesulit ini gitu presentasi. Apalagi tadi Mas Jarjit bilang kalau misalkan di matkul yang menurut Mas Jarjit mudah gitu. Ya, berarti bisa disimpulkan ternyata dari semua hal yang mungkin mengganggu Mas Jarjit saat presentasi itu dari pikiran dan keyakinan Mas Jarjit. Betul sekali itu Pak. Karena menurutku ya pikiran itulah yang membuat cemasan saya itu apa ya, bangkit sih ya. Iya, betul Pikiran sekali. itu. Kalau misal pikiran kita santai saja mungkin sih ya Kak. Ini kan yang lebih tahu kan kakaknya ya saya tidak akan merasakan kecemasan yang separah ini gitu. Ya. Pinter udah itu Mas Jarjit bisa bilang Iya, gitu. soalnya kan saya baru lihat-lihat di media sosial aja sih Pak, gitu kan ada yang biasanya kayak motivasi gitu. Tapi saya kan kalau misal lewat media sosial saya belum percaya lah. Saya lebih percaya ke konseling aja gitu. Baik. Baik. Nah, selanjutnya saya ada metode kedua nih Mas. Iya, metode apa itu? Tadi kan kita pakai metode CBT. Ya. Nah, kita di sini itu bakal pakai ada satu metode lagi yang namanya itu metode RPT. Iya. Ya. Nah, kita di RPT ini tuh bakal ngulik ya gimana sih keyakinan Mas Jarjit saat presentasi gitu. Nah, menurut Mas Jarjit sendiri nih, keyakinan Mas Jarjit bahwa Mas Jarjit ini tuh harus tampil sempurna, menurut Mas Jarjit sendiri, dari mana sih keyakinan tersebut itu berasal? Tadi kan Mas Jarjit sempat bilang kalau misalkan presentasi itu harus tampil sempurna. Nah, menurut Mas Jarjit sendiri, dari mana sih keyakinan Mas Jarjit itu bisa tampil dengan sempurna itu dari mana? Menurut Mas Jarjit sendiri? Keyakinan saya harus tampil sempurna ya mungkin saya yakin bahwa saya ini bisa. Sebenarnya saya ini bisa. Saya bisa melakukan presentasi dan saya bisa menjawab tanya jawab teman-teman saya, bahkan dosen. Tapi yang membuat saya nggak yakin itu ya pikiran saya sendiri sih Kak. Tapi kalau misal keyakinan saya saya anggap saya bisa gitu. Saya bisa melakukan presentasi. Saya melihat juga kan teman-teman saya melakukan presentasi lancar. Kenapa saya nggak bisa? Berarti saya harus yakin gitu. Berarti dari situ Mas Jarjit akhirnya mungkin bisa dibilang menuntut diri Mas harus sempurna gitu ya. Betul. Saat presentasi. Menuntut diri saya harus sempurna. Baik. Tapi saya mau tanya sedikit Mas. Menurut Mas Jarjit sendiri, secara realistis aja, secara realistis di dunia ini menurut Mas Jarjit itu ada nggak sih
aturan di dunia ini tuh yang mewajibkan manusia itu harus sempurna? Di dunia ini yang mewajibkan manusia harus sempurna. Iya, ada apa enggak? Aturan mungkin. Aturan kalau menurut saya pribadi ya Kak, ada Kak. Oh ada. Ada. Apa itu Mas? Ya mungkin kayak semisal manusia jika tidak sempurna, orang lain juga memandang kita tidak senang. Gitu kan, aturannya kayak gitu. Terus kalau jika kita tidak berusaha untuk sempurna, Iya. kita juga tidak akan mempunyai koneksi lah ibaratnya di luar sana. Gitu. Menurut saya. Oke. Nah, kalau menurut Mas Herji sendiri secara realistis ya, apa sih hal-hal yang mungkin bisa dibilang hal terburuk ya yang bisa terjadi ketika Mas Herji ini ada pada saat sesi presentasi? Hal terburuk ya? Iya. Yang mungkin bisa terjadi ketika Mas Herji ada di sesi presentasi. Oh, hal terburuknya begini sih Kak. Yang saya pikirkan hal terburuknya itu teman-teman menganggap presentasi saya itu enggak sempurna. Terus ketika dosen melihat isi materi saya itu, dosennya itu menganggap ini anak itu belum memahami materi. Dan juga hal terburuknya itu ketika teman-teman menganggap saya melakukan presentasi itu salah semua. Itu materinya itu salah semua. Tapi pernah terbesit atau enggak Mas? Atau mungkin pernah terjadi ketika Mas jadi presentasi itu ditertawakan sama teman-teman di kelas atau mungkin ditegur sama dosen? Untuk ditertawakan itu pernah ya Kak. Waktu itu pernah, pada saat presentasi itu pernah ditertawakan karena materinya terlalu panjang. Iya. Kan PowerPoint di situ kan kita mengisinya ya poin-poinnya saja, tapi saya terlalu panjang. Seketika itu sama teman-teman ditertawakannya dalam segi kayak, masa bikin PowerPoint aja nggak bisa sih gitu kan, padahal kan hal basic di perkuliahan, masa PowerPoint semua materi dimasukin. Jadi saya di situ langsung merasa cemas. Di situ saya langsung jantungnya berdebar gitu kan. Nah, kalau dari kejadian tersebut ya Mas, menurut Mas Herji sendiri, dari hal tersebut Mas Herji bisa langsung merasa menjadi manusia yang gagal atau mungkin nggak berharga apa enggak? Oh, di situ saya langsung berpikiran bahwasanya, aduh aku gagal ini. Aku gagal di semester ini, aku gagal ketika presentasi mata kuliah ini. Gitu sih Kak. Nah, berarti kayaknya harusnya lebih enak seperti ini Mas. Gimana itu Kak? Kita ubah persepsi Mas ya. Iya. Persepsi Mas terhadap presentasi. Jadi kalau misalkan di presentasi itu Mas itu tuh nggak harus loh sebenarnya buat bisa jadi sempurna. Oh iya. Tapi coba Mas ubah persepsi Mas, seperti mungkin saya presentasi itu bukan buat harus jadi sempurna, tapi saya tuh pengen tampil baik loh. Saya pengen tampil baik di depan teman-teman. Saya pengen tampil baik di depan dosen saya, dan saya pengen menjadi diri saya sendiri. Oke. Bukan tampil untuk menjadi sempurna ataupun tampil biar teman-teman tuh di kelas tuh tepuk tangan, terus dosen tuh kayak harus bisa mengapresiasi apa yang Mas lakukan saat presentasi. Tuh jangan seperti itu, tapi lebih enak kita tuh mengubah persepsi saat presentasi menjadi, saya tuh sebenarnya presentasi pengen lebih baik. Saya bukan pengen buat menjadi sempurna, tapi saya pengen menjadi baik, saya pengen tampil menjadi diri saya sendiri. Seperti itu Mas. Paham. Dan saya rasa ya, ketika Mas mungkin merubah persepsi tersebut, Iya. harusnya ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat Mas itu merasa lebih ringan. Begitu. Jadi ya bisa dibilang ternyata menjadi diri sendiri itu nggak seburuk yang kita kira gitu loh Mas. Jadi menjadi sempurna itu bukan suatu hal yang harus, tapi itu tuh hanya opsional aja. Yang harus itu
menjadi diri sendiri, seperti itu. Berarti persepsi saya tentang kecemasan itu harus diubah ya Kak. Iya, kayak misalnya itu sebelum saya maju itu saya harus memotivasi diri saya sendiri, kayak aku nggak harus sempurna, tetapi aku harus maju dan dapat menyampaikan materi dengan baik gitu ya. Ya, betul. Nggak harus sempurna, tetapi menyampaikan materinya dengan baik dan sesuai dengan yang saya pelajari begitu ya Pak. Nah, mau latihan apa nggak Mas? Biar mungkin Mas lebih tahu. Boleh. Oke. Nah, biar lebih. Jadi di sini nanti kita bakal coba gabungin ya, pikiran baru Mas dan keyakinan yang mungkin bisa dibilang lebih rasional ke latihan ya, ke latihan ini. Siap apa enggak Mas? Kenapa? Siap apa enggak? Siap. Oke. Nah, mungkin saya agak geser kali ya. Iya. Nah, bayangkan, ya dibikin relax Mas, betul. Bayangkan Mas ini tuh lagi berdiri nih di depan kelas. Ya. Mungkin anggap aja nih ruangan lagi di kelas ya. Nah, pikiran lama yang mungkin bisa dibilang muncul sekarang coba kita ubah sedikit lah. Yang tadi Mas bilang saya tuh harus merasa sempurna, saya tuh nggak boleh gugup, saya tuh nggak boleh cemas. Coba sekarang Mas itu bilang seperti itu dengan pikiran lama Mas di depan banyak teman-teman. Ini kan posisinya anggap aja lagi di ruangan. Iya. Coba Mas utarakan apa yang Mas rasakan di pikiran lama Mas. Dengan yang Mas tadi bilang, saya tuh presentasi harus sempurna, saya presentasi nggak boleh cemas, saya nggak boleh takut. Coba. Berarti ini saya kayak cuma membayangkan apa langsung ngomong langsung gitu Kak? Langsung ngomong ke iya. Ibaratnya kayak kakaknya, ibaratnya teman saya lah ya. Iya. Kakaknya ada banyak gitu ya. Jadi Mas itu kayak, saya ulang ya. Jadi ya? Mas itu kayak seolah-olah berbicara ke dalam diri Mas sendiri. Iya. Dengan pikiran lama Mas, dengan yang tadi Mas bilang, nggak saya itu kalau pikir dia harus sempurna. Tapi Mas itu bilang, saya contohkan ya misalkan ya, kayak Mas bilang, saya tuh presentasi itu harus sempurna, saya tuh nggak boleh cemas, saya tuh nggak boleh takut, dan seterusnya, seperti itu. Oh, berarti harus diutarakan, tapi ke dalam diri Mas sendiri, ke dalam diri Mas yang paling dalam gitu. Sebenarnya biar itu tuh tahu, biar diri Mas yang paling dalam itu sendiri tuh tahu, kayak sebenarnya itu jadi sebenarnya biar diri Mas yang paling dalam itu tahu ini tuh sebenarnya penting apa nggak sih presentasi yang sempurna itu. Siap ya langsung coba. Saya akan melakukan presentasi hari ini, tetapi saya tidak harus sempurna. Yang penting isi materinya sesuai dengan apa yang telah pelajari, dan juga saya udah berani maju ke depan itu. Jadi untuk diri saya sendiri itu, untuk pikiran yang sebelumnya kan saya berpikiran bahwa presentasi harus sempurna, terus nggak boleh tegang ketika maju, nggak boleh cemas, berlatih agar teman-teman bisa ibaratnya menerima saya ketika presentasi. Tetapi pikiran itu saya ubah dengan
saya hari ini presentasi, saya harus harus berani maju, terus menyampaikan materi dengan sesuai apa yang telah saya pelajari, dan tidak harus membuat teman-teman dan dosen itu merasa bahwasanya saya itu hebat. Itu sih Kak, paling Gimana perasaannya? perasaannya jadi lebih termotivasi sih Kak, lebih bersemangat lagi, karena apa ya, seperti yang kakaknya tadi bilang itu kan yang membuat saya cemas itu kan pikiran saya sendiri. Terus tadi kakaknya kan bilang ke saya bahwasanya di dunia ini emang ada aturan untuk untuk sempurna gitu. Terus saya kan jawab ada, itu kan menurut saya. Padahal di dunia ini tidak ada aturan untuk sempurna. Yang penting kan orang ya tampil apa adanya, yang penting tampil dengan sebaik mungkin aja, yang sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya aja lah. Nggak usah yang berlebih-lebihan, nggak usah yang kayak harus lebih sempurna di depan orang, di depan dosen, teman-teman dan lain sebagainya gitu. Pikiran saya ya langsung plong sih Pak, langsung termotivasi sih. Nah, dari situ ya Mas, dari yang tadi Mas lakukan itu bisa dibilang dan bisa disimpulkan juga bahwa ternyata kecemasan itu nggak harus loh untuk dihilangkan. Kecemasan tuh nggak harus dihilangkan, tapi lebih dilatih aja. Kapan sih cemas itu tuh harus keluar dan kapan cemas itu tuh nggak boleh keluar. Seperti itu. Nah, nanti saya punya PR nih buat Mas ya. Oh iya. Saya punya PR. PR apa tuh? Buat latihan ini nanti di rumah, Mas mungkin bisa kayak cara yang tadi Mas sampaikan ke saya. Iya. Mungkin Mas bisa berlatih di depan cermin atau mungkin di video. Iya. Dengan mungkin Mas melanjutkan sesi presentasi yang Mas lakukan seperti yang tadi saya bilang, kayak Mas membayangkan bahwa di ruangan ini tuh Mas tuh lagi berada di kelas, lagi ditonton sama teman-teman dan dosen, dan Mas di situ mempraktekkan apa yang Mas tadi lakukan. Jadi dilanjutkan aja. Jadi mungkin seterusnya Mas bilang, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah bla 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 dan seterusnya. Tapi sambil membayangkan bahwasanya di ruangan itu banyak orang. Iya, begitu. Dan coba Mas implementasikan apa yang tadi Mas pelajari di sini, begitu. Jadi Mas itu coba berdiskusi terlebih dahulu ke diri Mas sendiri, kayak sebenarnya sempurna itu perlu atau enggak. Sebenarnya saya itu enggak harus takut loh, saya itu nggak boleh cemas di saat presentasi, kayak saya tuh harus jadi diri saya sendiri, seperti itu. Jadi coba Mas berdiskusi dulu ke diri Mas sendiri. Seperti itu. Ya, nah sebelum kita mengakhiri ya sesi counseling hari ini, saya pengen dengar dari Mas Jarjit, mungkin kekurangan ataupun kelebihan lah dari konseling ini, dan apa aja sih Mas yang Mas Jarjit pelajari gitu. Dan mungkin bisa dibilang kayak Mas Jarjit dapat insight baru atau mungkin dapat pelajaran baru gitu. Apa yang mungkin Mas Jarjit sampaikan? Kekurangan dulu ya. Ya. Untuk kekurangan sih ya mungkin saya sih mau minta saran, ini ruangannya lebih dinginin lagi sih ya Kak. Iya. Ruangan lebih dinginin lagi, terus juga tata apa ya, kayak kursinya ini kayak saya sih enjoynya sih kayak ini aja loh, seukuran sama kakaknya. Iya. Ya. Untuk kedepannya mungkin bisa berbagi. Tapi kalau kelebihannya saya lebih termotivasi lagi sih Kak. Lebih terbuka, lebih sadar bahwasannya saya itu
saya ini nggak harus sempurna loh pada saat presentasi. Ya. Terus juga kecemasan kan emang ya semua orang punya kecemasan, cuma kan beda orang beda beda cemasnya itu beda kan. Terus juga saya lebih pede lah ke depannya, lebih pede untuk melakukan presentasi lagi itu. Dan mungkin untuk kedepannya ketika ada teman-teman yang menertawakan, mungkin akan saya hiraukan, saya akan lebih fokus ke presentasi saya, dan saya akan lebih fokus untuk mendalami lagi materi yang telah saya buat, begitu sih Pak kelebihannya. Ya, baik, terima kasih banyak ya Mas Oke, Sigit. Kak, sama-sama udah ya. ngasih masukan ke konseling Iya, ini. hari ini. Ya, Saya Putra sebagai konselor pada hari ini dan siap. konselor Mas Sigit berterima kasih banget. Iya, saya juga terima kasih ya Kak, telah ibaratnya telah memotivasi saya agar nggak usah cemas ya gitu. Iya. Jadi saya kedepannya akan siap untuk melakukan presentasi. Iya. Dan jangan lupa ya tadi Oke, PR-nya siap. minggu depan atau mungkin di pertemuan yang akan datang. Oke. Kalau misalkan Mas Sigit perlu untuk konseling lagi, bisa hubungi via WhatsApp dulu, bisa booking ataupun lewat email ya. Oke, siap. Kayak kemarin pas Mas Sigit kirim masalah ke lewat email. Oke, siap Pak. Mungkin sebelum sesi ini saya akhiri, ada pertanyaan atau mungkin tambahan lagi dari Mas Sigit? Mungkin cukup sih ya Kak. Soalnya ini kan sudah lumayan sore ya. Iya. Saya juga mau ada Acara. Iya, ada acara. Iya, ada acara. Ada acara kampus gitu. Iya. Kuliah di mana ya Mas kalau boleh tahu? Saya kuliah di Untar. Oh. Lumayan jauh. Tarumanegara. Iya, di Jakarta. Saya naik ini MRT kalau berangkat. Iya. Oke. Mungkin segitu aja ya Mas. Oh iya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Mas. Ya, makasih ya Mas. Hati-hati di jalan. Siap. Siap. Ya. Saya pamit dulu ya Mas. Iya. Mari Mas. Yuk. Dan, kencang